teman-teman kelas 2 yang Bu Regit kasihi. Apa kabarnya? Semoga kabar kalian di rumah selalu semangat dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang tetanggaku. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar materi tentang tempat tinggalku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Bantulah kami agar saling mengasihi dan menghormati dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, sekarang kita nyanyi ya. Pasti kalian sudah tahu lagu ini, judulnya Saling Cinta. Dari lagu tersebut kita diajarkan untuk saling mencintai dan saling menghormati satu sama lain. Nah, hari ini kita belajar tentang tetangga. Nah, kalian tahu nggak arti tetangga itu apa? Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Maka sangat penting kita mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu tetangga kita. Nah, tetangga itu dapat berada di sebelah kiri, sebelah kanan, di depan, atau belakang rumah kita. Nah, kita harus dapat mengenal tetangga kita, misalnya namanya, pekerjaannya, jumlah anggota keluarganya, dan lain-lain. Nah, sikap kita terhadap tetangga adalah saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu, dan saling bekerja sama. Nah, sekarang kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 168 ya. Ibu akan membacakan cerita. Marta tinggal di sebuah perumahan bersama orang tuanya. Keluarga Marta pindah dari Jakarta. Mereka bertetangga dengan keluarga lain. Marta mengenal tetangganya dengan baik. Ada tetangga yang bernama Butet. Ia dari suku Batak. Ada yang bernama Daniel. Ia berasal dari Flores. Ada yang bernama Joko. Ia berasal dari suku Jawa. Ada Maman yang berasal dari suku Sunda. Ada juga Aling yang berketurunan Tionghoa. Mereka juga duduk di kelas 2 SD Sukacita. Mereka bersahabat dan selalu bermain bersama. Pada suatu hari, mereka mendapat tugas dari ibu guru. Marta merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Marta mengajak teman-temannya untuk membantunya belajar. Setelah pulang dari sekolah, Butet, Daniel, Sugeng, Maman, dan Aling datang ke rumah Marta. Marta menyambut teman-temannya dengan gembira. "Mari kita mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru," kata Maman. Marta dan teman-temannya menyiapkan buku terlebih dahulu. Mereka mengerjakan tugas itu bersama-sama. Tidak lama kemudian, tugas itu pun selesai. Mereka sangat senang karena dengan bekerja sama, tugas menjadi cepat selesai. Nah, anak-anak, dari cerita Marta dengan teman-temannya, bahwa kita dapat melihat betapa pentingnya mempunyai teman. Kita membutuhkan teman. Nah, dengan berteman, pengetahuan akan bertambah. Dan dengan mengenal teman, kita dapat saling membantu. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita kitab suci dari Mazmur bab 15 ayat 1-3. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak tercela,
yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, dari bacaan Mazmur tadi ada pertanyaan. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Bahwa di dalam Mazmur 15 ayat 1-3, Tuhan mengajak kita untuk bersikap baik dalam bertetangga. Orang yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan adalah dia yang berlaku tidak bercela, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan cela kepada tetangganya, adil dan jujur. Pertanyaan kedua, mengapa kita tidak boleh jahat kepada tetangga kita? Nah, kita harus berbuat baik pada tetangga karena Tuhan sangat baik kepada kita. Kita meneladani Yesus yang mau menerima siapapun yang datang kepadanya. Orang sakit, orang kusta, orang berdosa, orang miskin, orang kaya, anak-anak, semua diterima Yesus. Nah, manfaat kerjasama dengan tetangga kita yang pertama itu dapat menambah keakraban. Yang kedua dapat membuat pekerjaan cepat selesai dan memupuk kerukunan. Jika dengan tetangga ada kerukunan yang baik, maka lingkungan menjadi aman, damai, dan tentram. Nah, dengan tetangga kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Redit sampaikan dapat kalian terima dengan baik ya. Terima kasih, berkah dalam. Dadah! Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mengerjakan tugas yang Bu Redit berikan.